sebentar lagi menuju ke desa yang kita tuju. Jadi Mas. Nggih. Mbah niki namine kampung pundi Mbah namine Mbah? Ini kampung Saya pengusaha bakul tempe bungung. Sip. oke. Oke. Bagi pas ini teman-teman untuk pembersihan ini gambarnya. Kreatif mbahnya ini. Berarti ini di tengah hutan bagi jenengan. Nggih. Wah niku ngembek nggih kelas Mas, yang Nggih. sampai manggone teng tengah kelas sama. Biasanya pun teng Facebook, teng YouTube Ibu. Dalam liburan. Berarti ini termasuk sudah paling pinggir gitu. Ya ini pinggir. Sendirian gitu. Sendirian. Sebatang kara Mas. Oh, Semarang Bu. Nggih ini kan badhe teng Bantal. Jantannya pun usia dewasa napa usia? Masya Allah luar biasa. Istimewa niki. Niki Kajeng Jati, Bu. Kok perbatasan? Oh. Kali gugur Pak. Sebutane. Gugur napa? Dan rasa metu. HP-ne salah kese, jalannya angel. Angel bolo. Angel. Itu sono Pak. Sudah kelihatan desa yang kita tuju teman-teman. Nah, jalan ini adalah satu-satunya akses untuk menuju ke kampung ini ya teman-teman. Dimana desa ini sangat terpencil dan pedalaman yang ada di tengah hutan, seperti yang bisa kita lihat di sini ya. Di samping-sampingnya itu masih hutan semuanya. Dan di sini hanya ada satu rumah ini ya. Dan di depannya juga masih ada menurut informasi. Jadi kita temui saja seperti apa nanti keseruan yang ada di video nanti. Simak sampai habis. Nah, ini ya teman-teman. Sangat klasik sekali ya rumah yang ada di kampung ini. Ini mencil di tengah hutan ya teman-teman ya. Nanti kita bisa ketemu dengan salah satu warga untuk kita ajak interaksi ataupun berkomunikasi bagaimana kehidupan mereka yang ada di kampung ini ya. Masya Allah luar biasa ya teman-teman. Rumah yang sangat klasik dan jadul ini bisa kita saksikan bersama-sama. Di kampung ini ternyata masih menggunakan kayu ya, yang berbahan kayu alami, kayu-kayu tua, kayu jati ya, mengingatkan kita seperti di era-era tahun 80-an ya teman-teman ya. Dan bisa kita saksikan di sini mereka masih menggunakan kayu bakar untuk memasak atau membuat makanan untuk dihidangkan keluarganya. Dan ini ada jemuran ya, yang masih sangat tradisional sekali teman-teman. Masih menggunakan kenur ya sebagai sampiran ketika mereka setelah mencuci dari sungai ya teman-teman. Dan ini juga ada sumur tua ya yang masih menggunakan timba ya. Luar biasa teman-teman. Dan airnya juga sangat melimpah ya. Karena mungkin ya di sini masih dekat dengan hutan ya teman-teman ya. Jadi untuk air saya yakin mereka tidak kesusahan ya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan lagi penelusuran kita untuk menemui warga yang ada di sini ya teman-teman ya.
situasi yang ada di rumah ini ya teman-teman. Dan di sana masih ada rumah lagi ya, dimana tetangga yang ada di sini berbatasan dengan seperti ini ya. Akses jalan menuju ke tetangga yang lain itu juga seperti ini, masih bisa dilalui tapi sangat licin dan basah ya teman-teman ya. Mungkin karena masih hujan ataupun suasana hujan. Nah seperti ini teman-teman, rumah yang dimiliki oleh warga ini begitu sangat sederhana dan klasik sekali. Mereka masih menggunakan bahan kayu ya, bahkan di sana masih menggunakan bilik bambu atau tabak ya teman-teman ya. Nah, Masya Allah, luar biasa bagaimana mereka bisa tetap hidup dan tinggal di sini ya teman-teman ya. Dimana desa ini masih sangat jauh dari kota, masih jauh dengan polusi udara ya teman-teman ya. Polusi suara mungkin juga bisa saja ada ketika ada yang hajatan ya teman-teman. Namun katanya sangat jarang di sini menggunakan sound ataupun sound horeg ya teman-teman, itu sangat tidak. Nah seperti ini teman-teman, mari kita lanjutkan lagi penelusuran kita. Siapa tahu kita bisa ketemu salah satu warga dan kita tanya ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kita ketemu dengan salah satu warga, namun sebentar ya, kita bisa melihat dari depan ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu rumah milik warga yang kita bisa lihat ya. Masya Allah, sangat luar biasa, sangat klasik dan ikonik ya teman-teman. Nah ini mari kita lanjutkan lagi ke sana ya teman-teman ya. Nah, memang akses jalannya seperti ini ya teman-teman. Ini jalan satu tapak untuk menuju ke tetangga lain ya. Nah ini Masya Allah, luar biasa pemandangan yang ada di desa ini, begitu sangat klasik dan mempesona ya teman-teman. Dimana dinding-dinding mereka masih menggunakan bambu ya, ataupun menggunakan tabak. Luar biasa ya teman-teman ya. Teman-teman, dan biasanya ini digunakan untuk membuat rumah lagi ya teman-teman, biasanya untuk anak cucu mereka ketika nanti mau mendirikan rumah lagi ya teman-teman ya. Coba kita masuk ke dalam rumah ya teman-teman, siapa tahu ada yang ada di dalam rumah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak ada yang di rumah teman-teman, mungkin mereka sedang pergi ke sawah ya ataupun ke ladang. Namun pintunya ini terbuka ya teman-teman, kita tidak usah masuk, namun bisa kita lihat di dalamnya ini ada pogo ya teman-teman ya. Masya Allah, ini pogo ini digunakan untuk biasanya mengeringkan hasil panen ya teman-teman, seperti jagung ataupun kacang, padi ya teman-teman. Dan bisa kita saksikan di sana ternyata penduduk di sini masih menggunakan tungku ataupun menggunakan kayu bakar ya untuk mengolah makanan atau masak ya teman-teman. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Kita tidak bisa masuk ya. Nah, kita lanjutkan lagi penelusuran kita ke tempat lain teman-teman. Undang ya teman-teman ya.
fosil alami ini menandakan bahwa penduduk desa di sini masih sangat menjunjung tinggi adat dan istiadat dengan keseniannya ya teman-teman ya. Dengan bukti nyata ada bekas kendang teman-teman. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini dewiannya Mbah Karjono atau putunya ini ya. Sini kita tidak tahu, namun ini bekas kendang yang katanya ini menurut sejarahnya sangat tua ya teman-teman ya. Bahkan yang membuat ini sudah tidak ada di dunia ini ya. Kehidupan yang ada di desa ini sungguh sangat klasik sekali ya dengan kehidupan yang ada di desa. Dan penerusan kita menuju ke tempat lain lagi ya teman-teman ya. Ini teman-teman kita sudah sampai di rumahnya ya, dimana wanita Parubaya ini dia hidup dengan sederhana, yang masih betah ya hidup di tengah hutan seperti ini ya teman-teman ya. Insya Allah rumahnya ini sangat kecil ya teman-teman, hanya ukuran 6 kali 6 atau berapa ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman. Sedang bergogok teman-teman. Kula nuwun. Salim. Sehat. Nah ini teman-teman. Ya dia hidup di sini sebatang kara ya. Hidup sendiri nggih jenengan niku Mbak. Masya Allah. Tengah hutan ngeten iki kok jenengan betah Mbah. Teng mriki napa sing menjadi motivasi kok saged ngoten Mbah? Mantep mawon. Pun berapa lama Mbah teng mriki Mbah? 40 tahunan. Masya Allah 40 tahun teman-teman. Bisanipun jenengan kehidupan sehari-hari niku mencari rezekine kalih nopo Mbah? Yo berebene. Beber. Nang pasar. Oh, Dagang. Ora dagang ning yo jualan. Jualan kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Pasar iki ada daun pisang sama daun Oh niku nggih Jati. anu dagangan iki Mbak. Dot bungkus. Cocok dibungkusi. Oh. Biasanipun dodolanipun napa Mak Di? Ini berambang bawang, lombok. Oh, bumbon nggih. Nah, pasaripun santene tebih nggih saking mriki nggih. Tapi Jenengan jalan kaki puluhan kilo ngoten niku, Mbak? jalan kaki. Masya Allah. 15 kilonan nak. 15 kilo. 15 kilo. Berangkat dari jam berapa sampai ke Jam pasar? 5. Jam 5. Masya Jam Allah. 5 sampai setengah 7. Start Sampai. sampai lokasi nggih. Jadi berarti perjalanan Luar biasa teman-teman. Ya. Jalan kaki. Dan ikut jalannya hanya bisa dilalui jalan kaki mawon nggih. Jalan kaki. Berarti nggih petang-petang niku, Mbak. Petang Gelap, setengah kondisi 5 gelap. di rumah. Masya Allah. Dari rumah. Gitu ya. Persiapan yang jenengan berarti nggih dari dini hari pun persiapan nggih Mbak nggih. Persiapan jam 4. Hmm. Ini sudah disiapkan berarti besok mau jualan lagi. Siap-siap. Jadi jam 4. Teman-teman, ini kehidupan Ibu Parubaya yang hidup terpencil nggih di tengah hutan ini. Oh nggih namanya sinten panjenengan, Mbak? Kalau Sri Wastini. Oh, Bu Sri Wastini. Ibu Parubaya ini ya, di mana ibu ini hidup benar-benar di tengah hutan ini ya teman-teman. Hidup sebatang kara sendirian, sudah puluhan tahun menetap di kampung ini dan hanya ada satu rumah ini aja ya teman-teman ya. Mbah, kalau badhe tanglet Mbah, jenengan teng mriki pun berapa lama Mbah? Belum pun 6 Puluhan tahun Mbah. lagi pun lebih niku Mas. Pun lebih nggih. Pun nanten 50 tahunan. Oh, 50 tahunan nggih. Nggih. Mbah niki namine kampung pundi Mbah namine Mbah? Niki kampung RT 9 Hmm. Bajangan. Masya Allah. Biasanipun jenengan dodolan niku napa yang didodol Mbah? Berambang bawang Mas. Oh bumbon nggih. Bumbon. Hmm.
Niki kalau semerep kok enten pacul niki napa nggih biasanipun jenengan nggih tani, Mbah? Kula tani nggih jagang-jagang Mas. Oh. Jangan telo. Kadang nggih bantu-bantu. Bantu Oh. anake, bantu tetanggane. Nggih, Mbah. Masyaallah. Jenengan di sini ini sendiri atau ada anggota lain, Mbah? Sendiri Mas, Sendirian nggih. sendirian. Masyaallah. Sebatang kara Mas. Ini kan di hutan terpencil, Mbah nggih. Jenengan betah teng mriki niku awet jaman riyen mun enten listrik napa dereng jaman riyen, Mbah? Dereng enten, Jadi dereng enten. lah niki listrik nembe mawon. Nembe mawon iku Oh, Mas. nembe mawon nggih. Iya teman-teman. Karena listrik ini ngalur nggih. Nyalur, Dari tetangga sebelah ini teman-teman. nyalur tetangganya Mas. Nggih. Bukan dari rumah satu ke rumah yang lain ini sangat jauh nggih, Mbah nggih. Jauh, Masyaallah. Untuk jalan ke pasarnya itu, Mbah, itu pasarnya jauh atau dekat juga, Mbah? jauh Mas. Berapa kilo itu, Mbah? Ya 15 kiloan. 15 kilo. Itu dengan apa? Naik mobil atau Melaku jalan kaki. jalan kaki? Berapa jam itu, Mbah, ditempuh, Mbah? Ya sekitar 5 jam, 4 jaman Mas. Jadi dulu tuh pergi ke pasarnya harus jalan kaki teman-teman. Jalan kaki. Dari berangkat jam Jam setengah lima. lima. Habis subuh itu berarti ya. Iya. Sampai jam setengah 7. Oh, 2 jam gitu. Iya 2 jam. Dan Jauh. itu hanya jalan kaki. Jalan kaki. Itu ada temannya enggak itu, Mbah? Enggak ada. Sendirian. Sendirian. Pakai obor? Enggak, Obor beladak. beladak-beladak. Pakai lampu itu ya. Gitu. Oncor. Oncor. Ansor. Ini sangat tradisional sekali, Mbah nggih. Iya. Masyaallah. Itu apa, Mbah? Kok ada gulungan daun-daun itu yang sudah diikat itu apa, Mbah? Dijual besok. Yang buat bungkusnya Bungkus brambang tadi. Iya. Bumbun. Oh, nggih, bumbun. Nah, jenengan Mbah masak dan sebagainya itu apakah di sini sudah ada kompor-kompor gas napa-napa Enggak niku, Mbah? punya. Nah, terus Kayu. mboten apa? Oh, kayu. Kayu pawon. Hmm, Pakai perunggu berarti. Perunggu minus Mas. oh. Karena memang nyari gas di sini juga susah, Mbah nggih. Susah Jauh dari kota, Mbah dari nggih. kota. Masyaallah. Kayu ini kados ki Mbak jenengan Iya. tengah salah sih lho. Kebunan Mas. Itu kebun. Nggih, turun kebunan. Cari sarang pring Hmm. Iya. bambu. Ya, karena memang di sini kan jenengan di tengah hutan, Bang nggih. Itu Iya. mungkin nggih untuk bahan-bahan cari kayunya masih gampang, Bang nggih. Gampang. Insyaallah. Teman-teman, bahwa Simbah ini hidup di tengah hutan yang terpencil dan pedalaman, Bang nggih. Benar. Itu di sini sudah lama menetap puluhan tahun, Bang nggih. Ketan tahun Mas. Masya Allah. 50 tahun. Lalu berdagang di pasar itu sendiri udah lama. Udah lama. Udah 30 tahunan. Untuk anak-anak merantau jauh, Bang nggih. Merantau. Semua merantau. Masya Allah. Seperti ini ya kondisi. Pulangnya hari raya Mas. Oh, setahun sekali. Iya. Oke. Nih, lihat teman-teman kondisi rumah dari Simbah ini ya. Itu sangat tradisional dan klasik sekali. Hidup sebatang kara di tengah hutan ya, teman-teman ya. Kita bisa lihat di sekelilingnya masih hutan-hutan yang lebat ya, teman-teman ya. Mungkin seperti itu yang bisa kita sampaikan di video ini. Jika ada salah dalam menyampaikan narasi ataupun ilustrasi ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita doakan semoga ibu ini sehat selalu ya. Ketemu di lain kesempatan Bu. Nggih. Nggih Mas, amin. Salim Rin, Mbak. Terima kasih Mas. Nggih. Monggo Bu. Nggih monggo kula dherekaken Mas. Nggih.